Tema firman Tuhan kita hari ini adalah bersabar. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan ya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara, Alkitab berkata bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Saudara, kita sekarang ini hidup sudah di bagian akhir dari akhir zaman. Nah, saudara, Tuhan akan segera datang, dan Tuhan bisa datang kapan saja waktunya. Kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan datang. Kita hanya bisa mengira-ngira, kita hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa melihat dari tanda-tanda zaman yang ada di Alkitab. Nah, saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada satu hal yang penting buat kita sebagai orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan, yaitu kita harus membangun satu karakter yang disebut karakter yang sabar. Sebenarnya apa sih arti kata sabar ini? Kata sabar ini Alkitab menjelaskan ada 3 arti dari 3 profil dan 3 profesi. Nah, saudara, arti kata sabar yang pertama ialah bertahan di dalam penantian. Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam penantian? Di dalam penantian kita ada 3 hal. Yang pertama, waktu menanti kita itu bisa instan, langsung gitu. Yang kedua, kita menanti itu membutuhkan proses. Yang ketiga, menanti itu membutuhkan waktu gitu, saudara. Nah, untuk yang proses dan waktu, kita harus bisa membedakan gitu. Proses dan waktu itu berbeda gitu. Nah, saudara, demikian juga dengan janji Tuhan kepada kita, saudara. Janji Tuhan kepada kita mungkin ada proses, ada waktu gitu dalam penantian ini. Nah, kita ini ya tidak bisa kita secara instan gitu. Kita pengen kaya secara instan. Kalau pengen kaya itu tidak bisa gitu. Caranya kita misalkan secara pengen segera, pengen instan, pengen cepat gitu. Itu semua ada proses gitu, saudara. Semua ada proses gitu. Kita mau kaya, mau terkenal, mau keren, mau apa, kita itu semua harus proses dulu gitu. Harus ada proses. Di dalam Tuhan pun demikian. Kalau kita misalkan di dalam Tuhan, Tuhan juga harus proses dulu kita. Tuhan harus training kita, baru kita akan menjadi orang yang berhasil gitu. Sebagai contoh, di dalam Alkitab ada orang kita melihat Yusuf. Yusuf diproses Tuhan selama 13 tahun. Ketika Yusuf diproses Tuhan, apakah yang dinamakan proses itu enak atau tidak enak? Di proses itu memang tidak enak ya, saudara. Yusuf adalah anak yang paling disayang dari keluarganya. Dan Yusuf ketika itu dibuang ke sumur waktu itu sama kakak-kakaknya.
Dan setelah dibuang Yusuf, dia diangkat kembali dan dijual sebagai budak ke Potifar ya. Nah, setelah di Tuan Potifar, Yusuf ada, dia udah enak bekerja, udah jadi kepala di tempat rumahnya Potifar, tiba-tiba ada lagi gangguan. Tante Potifar ngeganggu dia, ngajak main petak umpat lagi. Nah, tapi Yusuf orangnya beda gitu, dia tidak mau gitu, dia lari langsung. Ketika lari, dia difitnah sama Tante Potifar. Difitnah apa? Pelecehan seksual katanya. Jadi akhirnya Yusuf dimasukkan penjara. Ketika dimasukkan penjara, Yusuf masih ada lagi, dia dilupakan lagi oleh juru minum dan juru makannya itu. Sampai akhirnya waktunya Tuhan tiba, Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir. Musa, kita lihat, Musa pun diproses. Musa berapa tahun diproses? Tuhan, 40 tahun dia di padang gurun. Nah, saudara, apakah enak gitu kita di padang gurun? Kalau malam dinginnya minta ampun, kalau siang panasnya minta ampun. 40 tahun Musa dididik, ditraining, diproses oleh Tuhan sehingga dia menjadi pemimpin bangsa Israel yang besar. Nah, demikian juga dengan janji Tuhan kepada kita gitu saudara. Kita mungkin merasa gitu janji Tuhan itu sepertinya terlambat datangnya. Tapi percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin saudara. Dan percaya bahwa janji Tuhan itu akan ditepati dan digenapi ketika kita sabar dan tetaplah kita berdoa gitu saudara. Ketika petani ini, kalau kita melihat petani ini gitu saudara, dia kadang-kadang ya punya cuaca yang ekstrim gitu petani ini. Ketika dia menanam ladangnya, dia kan tidak tahu gitu. Dia tidak prediksi apa yang terjadi. Bisa hujannya besar, atau misalkan panasnya terlalu panas, dan itu mengakibatkan ladang dan tanamannya bisa mati. Dan juga belum hamanya, hama perusak gitu. Jadi sebagai petani itu dia selalu mengharapkan gitu ya Tuhan gitu dalam keadaan apapun. Nah, kita lihat gitu. Kita pun kalau menunggu janji Tuhan, kita pasti jangan merasa stres atau depresi dan juga merasa khawatir gitu. Karena khawatir itu tidak akan menolong kita semua gitu. Tidak akan menolong semuanya gitu. Jadi jangan pernah menyerah ketika kita berdoa atau apa, jangan pernah putus asa. Nah, yang penting saudara, kita jangan lihat startnya, kita lihat finishnya gitu. Kalau kita lihat startnya, kita nggak tahu apa. Tapi kalau kita lihat finishnya gitu. Nah, yang kedua, saudara, kata sabar itu artinya bertahan terhadap orang-orang yang tidak mau berubah. Bertahan terhadap orang-orang yang tidak mau berubah. Contoh yang dipakai di sini ialah nabi. Saudara, nabi itu adalah orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Jika kita belajar dari orang-orang Israel, saudara, orang Israel itu adalah orang yang disebut tegar tengkuk dan keras kepala. Dan ketika Nabi kalau berbicara kepada mereka, mereka tidak pernah mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi. Nabi berbicara itu masuk dari kuping kanan, masih mending kalau keluar di kuping kiri. Itu masih lewat ya saudara. Tapi orang Israel ini kalau masuk kuping kanan, dia mental lagi keluar dari kuping kanan. Dia nggak pernah gitu bisa ditegur, susah dikoreksi, susah dinasehati gitu orang-orang Israel itu. Nah, ada satu nabi yang bernama Yeremia, sampai Nabi Yeremia ini sampai tidak kuat saudara.
Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi untuk menjadi nabi pemberita firman Tuhan di Israel. Saya sudah tidak mampu, saya pengen stop aja ini Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa di dalam tulang-tulangmu itu ada api yang membara, yang terus akan melayani Tuhan. Jadi Yeremia itu tidak bisa berhenti, tetap dia melayani. Dan ketika saya pelajari di Alkitab, selama Yeremia melayani orang Israel, yang saya tahu tidak ada satupun orang Israel yang bertobat. Kata sabar yang terakhir adalah bertahan di dalam tekanan hidup ini. Nah, contoh yang dipakai di dalam Alkitab ini adalah Ayub. Saudara, kita mau belajar dari kesabaran dan ketekunan Ayub. Jadikan kesabaran Ayub ini sebagai power ya, dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi apapun, jadikan Ayub ini sebagai power, sebagai fokus kita. Nah, jadi dalam keadaan begini, percayalah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Percaya saja bahwa Tuhan itu pasti akan memberi kekuatan dan memberi jalan kepada kita orang-orang percaya. Nah, saudara, jika kita melihat kisah Ayub ini sangat menyedihkan, sangat menderita, yang sangat-sangat luar biasa, yang mungkin kalau saya katakan tidak akan ada orang yang kuat seperti yang namanya Ayub ini. Zaman sekarang ini tidak ada yang kuat seperti Ayub. Kita boleh melihat ya, Ayub punya kekayaan sangat banyak, habis dalam satu hari. Kita lihat lagi, Ayub punya anak 10 anaknya semua mati. Bayangkan saudara, orang yang punya anak 10 atau punya anak berapa, dia mati satu aja udah mau bunuh diri mungkin. Ini 10 anak Ayub mati semuanya. Bayangkan penderitaan macam apa ini yang bisa diterima. Nggak akan ada orang yang kuat seperti Ayub ini. Dan selain itu, udah harta habis, udah anak semua habis, kesehatan Ayub punya dikasih sakit yang menjijikan lagi, borok. Dan belum lagi itu, istrinya bukan mendukung, malah mencaci Ayub, suruh menyumpahi Tuhannya. Jadi kita lihat kekuatan Ayub itu dan kesabaran Ayub itu luar biasa. Itu yang harus kita jadikan pedoman atau teladan buat hidup kita ini. Nah, jadi saudara, kalau misalkan kita semua sampai menghadapi masalah atau keadaan yang tidak fair seperti Ayub, bersabarlah saudara. Sebab kejadian Ayub inilah yang menjadi contoh buat kita gitu. Nah, saudara, satu hal saya belajar di dalam firman ini ya saudara, bahwa setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tidak adil, yang pernah mengalami yang tidak fair dalam kehidupannya. Nah, ketika kita mengalami hal itu, mungkin kita sudah nggak tahan, kita mungkin sudah nggak kuat gitu, rasanya sepertinya gimana gitu, tidak fair atau tidak adil, saya diperlakukan begini. Fokuslah kepada Ayub saudara. Jadikan Ayub ini sebagai power untuk memotivasi hidup kita semuanya. Supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Jadi fokuslah kepada Ayub saudara, jadikan Ayub itu sebagai power buat hidup kita ini Tuhan. Kesabaran itu pasti ada pahalanya saudara. Tuhan menjanjikan dan menyiapkan 2 kali lipat buat
berkat buat Ayub. Dan Tuhan kembali memulihkan Ayub dengan 2 kali lipat berkat. Nah, ketika kita mengalami hal yang tidak adil atau yang tidak fair, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengatakan Tuhan itu tidak benar. Jangan menyalahkan itu. Ayub tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Ayub tidak pernah bersalah dalam perkara, dan Ayub tidak pernah menuduh Tuhan berbuat salah kepadanya. Malah Ayub itu selalu bersyukur, memuji Tuhan, dan juga menyembah Tuhan, saudara. Tuhan itu maha baik, Tuhan. Tuhan itu maha baik dan maha penyayang, ya, maha adil, saudara. Kita lihat endingnya Daud. Apa yang terjadi? Daud diberkati Tuhan 2 kali lipat. Dan semuanya kembali. Hartanya semua kembali 2 kali lipat. Dan anaknya kembali 10. Ingat saudara, kesabaran itu ada upahnya. Dan ketekunan itu ada pahalanya. Jadi saudara, arti kesabaran itu ada 3 poin ya saudara. Yang pertama, sabar menanti dengan penuh harapan. Yang kedua, sabar menghadapi orang-orang yang susah dinasehati. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, saudara, maka dari itu saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus mau belajar karakter sabar. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk sabar. Kami sabar menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Walau kami tidak tahu kapan waktunya, tapi kami mau sabar menanti Yesus datang dan menyiapkan diri kami ketika Yesus datang kembali. Kami mau belajar sabar menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang susah ditegur, dan yang tidak mau berubah. Beri kami kesabaran Tuhan. Dan kami mau belajar sabar di dalam tekanan dan penderitaan yang kami alami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah karakter sabar ini muncul dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin.